ongoing thing. Hello viewers, dimanapun kita berada, kembali lagi bersama saya di channel Margen Ponteoa. Nah, pada video saya yang sekarang ini saya akan melanjutkan membahas dimensi yang kedua, dimana pada video sebelumnya itu kita telah membahas dimensi yang pertama, yakni Alkitab, teologi, dan doktrin dalam administrasi gereja baru atau disingkat AGB. Nah, pada video saya yang kedua ini saya akan melanjutkan pada dimensi yang kedua dalam administrasi gereja baru, yakni, nah tentu kita penasaran, dimensi kebijakan gereja. Nah, berbicara dalam dimensi yang kedua ini, yakni kebijakan gereja, tentu kalau kita mengetahui kata kebijakan itu apa ya? Kebijakan tentu kita sudah pernah dengar, di mana kebijakan itu merupakan suatu konsep atau dasar asas yang menjadi pedoman dalam melakukan suatu perencanaan, suatu kepemimpinan, atau bagaimana cara kita bertindak. Nah, di dalam kebijakan itu tentu banyak hal yang akan kita perlu bahas pada dimensi yang kedua ini, khususnya berbicara mengenai gereja, di mana gereja hadir memberikan suatu hal yang tentunya membuat jemaat anggotanya menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih meningkatkan tingkat proporsionalnya sebagai jemaat di dalam suatu lingkup organisasi, yakni di dalam gereja. Tentu dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin gereja tersebut membuat anggota jemaat dan siapapun yang merasakannya tentu sangat bangga, tentu sangat senang. Karena dari kebijakan-kebijakan itu dapat menguntungkan dan dapat bermanfaat serta menjadikan suatu berkat bagi orang-orang dan bagi apapun yang menikmatinya dari setiap kebijakan-kebijakan yang lahir. Berbicara mengenai kebijakan gereja, nah, tentunya di dalam kebijakan gereja pada dimensi yang kedua dalam administrasi gereja baru dibutuhkan suatu terobosan, suatu perubahan luar biasa dalam menyusun suatu rangkaian konsep dalam kebijakan-kebijakan gereja. Nah, tentu kita pahami bersama dalam suatu kebijakan gereja kita membutuhkan suatu kebijakan, suatu konsep perencanaan yang betul-betul efektif dan efisien. Bukan hanya efektif, tapi betul-betul efisien, yang menghemat segala hal, tidak memboros, tidak memfoya-foyakan hal-hal duniawi sesuai yang dilarang atau yang Alkitab tidak inginkan kepada kita, khususnya para pemimpin-pemimpin yang mengambil suatu kebijakan gereja tersebut. Nah, viewers, dimanapun kita berada, dalam menyusun suatu rangkaian konsep perencanaan kebijakan gereja secara efektif dan efisien, tentu membutuhkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada, sumber daya insani, dan sumber daya finansial, di mana dari semua sumber daya tersebut digabungkan dan diharapkan tentu dapat mencetuskan sebuah karya, sebuah konsep perencanaan kebijakan gereja yang betul-betul membuat organisasi gereja tersebut dapat tumbuh berkembang lebih baik lagi. Kerjasama penting dalam menyusun suatu kebijakan gereja. Tidak hanya berpatokan pada 1-2 orang atau pemimpin yang mencetuskan suatu kebijakan tersebut atau mengkonsepkan, merangkaikan konsep kebijakan itu, tidak, tetapi kerjasama yang penting dalam menyusun keempat sumber daya, menggabungkan sumber daya tersebut agar mencetuskan kebijakan gereja yang baik, yang maju, tidak monoton, sesuai yang diharapkan dalam administrasi gereja baru. Nah, viewers dimanapun kita berada, ada 3 hal
yang saya ingin bagikan. Bagaimana menyusun suatu konsep perencanaan dalam kebijakan gereja. Yang pertama, tentu gereja adalah tubuh Kristus. Itu perlu kita pahami. Di mana tubuh tentu memiliki kepala, karena tanpa kepala semua tidak akan berjalan dengan lancar. Siapa kepalanya? Kristus, Tuhan kita. Dalam menyusun suatu kebijakan gereja, tentunya kita harus melibatkan sang kepala gereja. Otoritas, kehendak dari Tuhan harus dilibatkan dalam menyusun sebuah aspek, sebuah konsep perencanaan agar kebijakan-kebijakan tersebut lahir dengan sangat baik, sangat efektif, efisien, dan strategis. Itu yang pertama, melibatkan otoritas kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, di mana dalam menyusun suatu kebijakan gereja dibutuhkan sumber daya manusia, insani, dan finansial yang ada. Hal tersebut dapat menolong, menopang agar konsep-konsep dalam suatu kebijakan gereja dapat tersusun dengan baik. Dapat menjadi suatu kebijakan yang betul-betul menyenangkan, bermanfaat, berguna, bahkan menjadi berkat bagi semua orang yang menikmati, yang ada, yang ambil bagian, bahkan semua orang terlibat dalam pengambilan kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam menyusun kebijakan gereja tentu jangan lupa kita harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan dari jemaat atau dari orang-orang. Jangan kita mengambil suatu kebijakan yang hanya menguntungkan diri kita, baik itu sebagai pemimpin atau sebagai orang yang betul-betul memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan tersebut. Tidak. Tentunya di dalam pengambilan suatu kebijakan gereja tersebut harus melibatkan seluruh pihak. Aspirasi kita harus mendengar, karena dengan aspirasi tersebut kita bisa membangun kembali, kita bisa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat, dari anggota yang ada di dalam gereja. Kebijakan tersebut harus memperhatikan 3 poin hal itu. Otoritas Tuhan harus dilibatkan, sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam juga termasuk, sumber daya insani, finansial tentunya harus dilibatkan. Karena tanpa itu juga kebijakan gereja tidak bisa terbangun. Dan yang terakhir, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan dari jemaat atau anggota yang ada. Di dalam dimensi kedua ini tentu kita semua harapkan bersama bahwa pengambilan kebijakan khususnya di era saat ini, di mana di dalam administrasi gereja baru itu mampu membuat suatu kebijakan, suatu konsep perencanaan yang efektif, efisien, yang matang, yang membuat seluruh orang menikmati dari hasil-hasil kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan suatu keputusan dalam menyusun suatu kebijakan. Efektif, efisien, tentu kita harapkan bersama itu dapat membuat gereja lebih membangun lagi. Seluruh sumber daya dikerahkan, sumber daya manusia dapat menopang, dapat mendorong peningkatan lebih baik lagi agar di dalam gereja terciptalah apa yang kita inginkan. Hal-hal yang betul-betul membuat seluruh pihak dapat senang dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, viewers, demikian pemaparan hasil dari materi yang kedua, dimensi kebijakan gereja dalam administrasi gereja baru. Sampai jumpa pada dimensi selanjutnya, tentu kita sangat menunggu hal itu. Terima kasih.